Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Bung, mereka ramalkan kita ini bubar. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya. Meskipun tantangannya berat, meskipun tantangannya tidak gampang. Masa pakai kaos itu bisa ganti presiden? Nggak bisa. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran Nasdem, anggota DPR RI Akbar Faisal. Terima kasih Pak Karni. Izinkan saya mencoba menggunakan cermin yang berbeda dibanding beberapa kawan saya sebelumnya, baik yang berada pada sisi pemerintah maupun yang oposan. Karena menurut saya memang alangkah lebih baik memang kalau kita mencoba untuk mendudukkan persoalan seperti yang kita pahami. Yang agak sulit adalah apabila kita mencoba untuk memahami setidaknya mengkritik misalnya, tapi kita tidak mengerti persoalan. Saya sungguh tidak merasa terganggu kritik dari teman-teman dari seberang, Pak Fadlison, Pak Mardhani Alisera, dan siapapun. Sebab sejujurnya harus seperti itu keadaannya. Begitulah adanya sebuah apakah partai atau pihak oposan. Di negara-negara dengan kualitas demokrasi yang bagus seperti di Prancis misalnya, anggota kabinetnya itu menghabiskan 50% waktu untuk berhadapan dengan parlemen dan notabene menghadapi oposan itu. Saya sungguh tidak menganggap itu sebuah masalah. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah apakah kemudian kritik itu masuk akal, logik, membumi dan seterusnya? Disitulah poinnya sebenarnya. Di situ poinnya. Masyarakat kita, saya sudah berhenti untuk berpikir bahwa masyarakat kita tidak memahami. Paham mereka sekarang. Kalau kita mau uji apakah semua kritiknya Pak Fadlison misalnya, Pak Ferry, sahabat-sahabat saya, Pak Mardhani, Pak mantan menteri, Pak Roy, diterima oleh mereka? Enggak, aku yakin enggak. Ada yang menerimanya, tapi tidak semuanya. Satu contoh misalnya, kalau saya harus menjawab Pak Fadlison, kan harusnya kan kita menggunakan data juga. Data yang diungkapkan tadi bahwa ada buku yang dijadikan rujukan kritik bahwa akan bubar itu, dengan sangat sederhana saya bisa menjawabnya bahwa buku yang kalau nggak salah bukunya Hugh Shelton ya, iya itu ditulis tahun 2011. Ya Pak Jokowi belum jadi presiden pada waktu itu, gugur dengan sendirinya kalau ditujukan kepada Pak Jokowi. Tapi saya tidak perlu panik untuk itu. Bukan Pak Jokowi. Iya, tapi kan kemudian kan ini diasosiasikan bahwa ini adalah pemerintahan inilah yang kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Nggak apa-apa Pak Fadli, saya bisa paham itu. Ya. Ya. Saya juga harus mengakui bahwa ada beberapa hal yang memang belum dilakukan belum optimal yang dilakukan oleh pemerintahan ini. Saya bukan orang yang alergi untuk mengakui semua itu. Satu contoh misalnya tadi yang disampaikan oleh Haris dengan sangat elegan sekali. Pak Haris, apa yang Anda sampaikan tadi sungguh-sungguh itu mengganggu pikiran saya dan akan saya simpan dalam tugas-tugas konstitusi saya sebagai anggota DPR. Dan sejujurnya sudah ada sebagian yang saya lakukan. Misalnya tentang HAM. Memang sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau nggak salah pernah melakukan seminar. Tetapi kan belum. Kalau dibuat persentasenya mungkin baru 50% yang dilakukan. Yang diminta Pak Haris adalah dilakukan totally. Itu Anda tidak salah. Tetapi kalau kemudian Anda juga tidak bisa memberikan apresiasi tentang apa yang sudah dilakukan, menurut saya juga mungkin agak berlebihan juga. Tetapi nggak apa-apa. Saya memahami konstelasi berpikir Pak Haris yang memang orang LSM. Bukan masalah bagi saya. Soal kasus Freeport misalnya Pak Haris. Kebetulan saya yang datang ke Parlemen Amerika bersama dengan 9 anggota DPR RI waktu itu. Saya cuma tidak perlu menjelaskan secara membabi buta kenapa sampai saya bertengkar dengan beberapa senator Amerika, misalnya Jim Webb dari Arizona atau dari mana gitu loh.
Saya sampai berantem ke dia ketika saya mengatakan, kenapa Freeport begitu sulit melepaskan diri dari 1% untuk masyarakat Papua? Oke. Terus apa lagi yang perlu dilakukan oleh pemerintahan ini? Ya, untuk masyarakat Papua. Iya, itu dulu pada saat itu, tahun 2011 kalau saya nggak salah. Prabowo yang tahun 2006 yang meminta. Saya tidak tahu, tetapi saya datang ke Parlemen Amerika pada saat itu. Ya, itu tahun 2006 Pak Prabowo ketika Danjen Kopassus setelah operasi Mapenduma lah yang meminta. Itu saya kira bisa ditanyakan kepada. Monggo silakan saya, tapi saya datang sebagai anggota DPR waktu itu yang diakui oleh konstitusi pada saat itu. Ya. Nah, kemudian soal perikanan misalnya. Saya jujur sudah berbicara dengan Mbak Susi, Ibu Susi, Ibu Menteri mengatakan bahwa sejujurnya saya nggak nyaman dengan kebijakan tentang pelarangan cantrang dan seterusnya. Realitasnya nelayan di kampung saya di sepanjang Kabupaten Wajo, Bulukumba, Sinjai, Pangkep yang memang nelayan, dulu ketika belum dilarang dalam 20 hari mereka mendapat 3 juta. Hari ini kalau mereka mendapatkan 150.000 sudah banyak. Yang namanya terancam secara real, fisik, lapar, itulah yang terjadi. Tentu saja saya pahami kebijakan Ibu Susi, bahwa ini untuk menjaga bagaimana biota laut kita untuk masa depan anak kita. Ya, tetapi kemudian harus ada jalan keluar dari sini. Dari sini Anda bisa melihat bahwa saya bisa secara logik melihat persoalan ini. Belum lagi yang lain. Nah, kembali pada yang ini tadi, saya bisa paham kalau oposisi melakukan berbagai kritik itu, bahwa kemudian caranya dilontarkan, mungkin mohon maaf, saya menggunakan kata kasar dan segala macam, monggo. Kearifan-kearifan kita yang melekat kita sebagai sebuah bangsa Indonesia, yang menghargai kearifan sejak dari bawah itu biarkan bermain pada wilayah itu. Nah sekarang saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya selain dari apa yang saya sampaikan itu tadi, ada sebenarnya ruang-ruang yang juga yang layak untuk mendapatkan apresiasi. Mari kita bermain angka. Silakan ditampilkan teman-teman sekalian, supaya juga terukur ya. Tadi Pak Fadlizon berbicara tentang tenaga kerja, utang. Saya izin Pak Karni akan menjelaskan sesuai dengan kemampuan saya, sebab saya bukan seorang pengamat ekonomi, saya bukan sarjana ekonomi, tapi saya akan mencoba menjelaskan sesuai dengan kemampuan saya memahami masalah yang insya Allah itu berdasarkan dengan data. Baik data dari pemerintah yang diakui oleh konstitusi maupun data dari luar. Tadi soal utang dan segala macam termasuk risiko dari bukan fail lagi tetapi fragile state index itu akan saya jelaskan nantinya. Saya mulai dari postur APBN kita. Coba kita lihat. Ditampilkan pendapatan negara dan seterusnya. Ini saya akan harus memulai dari sini supaya kelihatan bahwa ada sandaran data yang cukup saya bisa pertanggungjawabkan di ruang ini. Pada poin ini coba kita lihat pendapatan negara ada defisit ya. Ada defisit dan kemudian ada keseimbangan primer. Apa itu keseimbangan primer? Saya akan jelaskan pada bagian tentang utang tadi. Saya lanjut, silakan. Coba kita lihat perbandingan rata-rata APBN rezim dahulu dan rezim yang sekarang. Tadi Pak Fadlizon menyebut juga tentang infrastruktur. Kebetulan pada saat bersama dengan Pak Arya Bima pada saat kami merancang pemerintahan ini, bagian infrastruktur ini bagian saya Pak Fadli. Jadi insya Allah saya sedikit bisa menjelaskan. Coba kita lihat pada tahun 2011, 2012, 2013 hingga terjadinya pergantian pemerintahan pada tahun 2014. Coba kita lihat ya. Untuk yang namanya subsidi energi itu tinggi sekali. Tadi Pak Fadlizon juga bicara tentang subsidi. Seakan-akan Pak Fadlizon ingin menunjukkan bahwa subsidi adalah kebijakan yang paling dekat bagi masyarakat. Saya akan membalikan pandangan itu dengan menunjukkan data tentang ternyata angka kemiskinan. Saya tidak mengatakan subsidi kebijakan yang paling tepat. Ya. Tetapi dengan pencabutan subsidi itu mengakibatkan hidup rakyat susah. Saya cukup paham untuk itu Pak. Biarkan saya lanjutkan supaya kemudian menyeluruh penjelasan saya. Coba kita lihat subsidi pada saat pemerintahan yang lalu itu berada pada angka 324 triliun, 324,6 triliun. Ketika Pak SBY turun terus dan pada posisi 2018, subsidi itu untuk energi turun 67,3%, tinggal 94,5 triliun. Apakah itu berbanding lurus dengan kemiskinan? Karena tadi disebutkan membuat daya beli masyarakat jadi terendah dan segala macam yang berdampak pada kemiskinan itu. Pada bagian berikutnya nanti akan saya jelaskan bahwa itu ternyata salah. Kemudian tentang infrastruktur.
Pada pemerintahan yang lalu ada 155 triliun. Ketika Pak Jokowi pada tahun pertama dia sudah menganggarkan 354,2 triliun dan sekarang sudah sampai pada 410 triliun. Apa gunanya? Saya bukan ahli ekonomi, tapi kalau nggak salah pernah saya baca Pak Karni yang mengatakan begini, perpindahan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain lebih cepat, maka juga perekonomian akan mengikutinya dan menjadi lebih baik pula. Itu teori, bukan saya yang mengatakannya. Dan saya percaya dengan itu. Saya akan jelaskan tentang berapa jumlah infrastruktur yang sudah dibangun, supaya ada perbandingan di antara kita dan untuk bisa memberikan penilaian apakah sebenarnya pemerintahan ini tidak melakukan apa-apa atau tidak. Kemudian tentang pendidikan, tetap yang tertinggi. Ya, ini kan memang ada dalam konstitusi kita, 20%. Ada 444 triliun. Kesehatan naik menjadi 111 triliun. Ini penggunaan APBN-nya untuk setidaknya pada 4 isu utama ya, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan energi. Saya lanjut. Peningkatan pos infrastruktur, penjelasannya yang tadi. Dari 410,7 triliun yang infrastruktur tadi itu, coba kita berikan perbandingan. Pak Roy, saya mohon Anda tidak tersinggung ya, tapi saya harus mengungkapkan data di sini. Pada periode sama sekali gak tersinggung, kita akan suka karena nanti akan kita lihat apa yang dirasakan tersinggung rakyat. juga gak apa-apa, terus saja. Baik. Enggak. 3 tahun Pak Jokowi menjadi presiden, kita bicara tentang infrastruktur. Tambahan jalan baru 2.623 km. Bapak SBY selama 10 tahun, sebenarnya saya ingin mengambil contoh 5 tahun terakhir saja Pak Karni, supaya tidak terlalu jomplang waktunya. Karena kan waktu juga bisa mengubah kebijakan pada saat itu. Saya mau mengambil hanya 2009-2014, tapi ternyata agak terlalu jomplang Mas. Maka terpaksa saya ambil 10 tahun pemerintahan Pak SBY. Coba kita lihat. Jumlah jalan yang dibangun Pak Jokowi selama 3 tahun 2.623. Pak SBY selama 10 tahun alhamdulillah ada banyak juga 3.942. Rata-rata per tahunnya Pak Jokowi lebih banyak. Kalau dipersentasekan meningkat 121%. Jalan tol 568 km Pak Jokowi selama 3 tahun. Pak SBY selama 10 tahun sayangnya cuma 212 km nih. Bendungan, saya tidak menemukan angka bendungan yang dibangun oleh Pak SBY, tetapi jangan SBY lah, pada pemerintahan sebelumnya lah. Mohon jangan dipotong dulu Mas. Datanya salah. Salam. Ya, jangan dipotong dulu ya. Bendungan 98.000 hektar. Perumahan. Selama 3 tahun Pak Jokowi membangun 904.758 unit. Pemerintahan sebelumnya selama 10 tahun pemerintahannya hanya membangun 868.658 unit. Artinya naik selama 3 tahun, diperbandingkan antara 3 tahun dengan 10 tahun itu bertumbuh 71%. Jalur kereta, Pak Jokowi membangun, pemerintahan Pak Jokowi membangun 338 km. Selama 10 tahun pemerintahan sebelumnya hanya membangun 922. Terjadi peningkatan meskipun rentang waktunya tidak fair untuk diperbandingkan, tapi terjadi peningkatan 17%. Saya lanjutkan datanya supaya kita lebih terukur. Katanya Indonesia akan bubar pada tahun 2030. Sayangnya data yang saya dapatkan, Pak Fadlison sahabat saya, dalam 11 tahun terakhir ini sama sekali tidak ada alasan bahwa Indonesia akan mengalami kebangkrutan, runtuh, atau apapun penamaan kita. Ini ada data dari Fund for Peace tahun 2007 sampai 2017. Dulu namanya Failed State, sekarang namanya Fragile State Index. Coba kita lihat Pak, tahun 2007 posisi Indonesia itu dari 178 negara nih. Tahun 2007 Indonesia peringkat 55, sekarang berada pada peringkat 94. Dari sini saja kita lihat bahwa sebenarnya kekhawatiran itu mungkin kita agak menakut-nakuti diri kita. Saya lanjutkan datanya. Tolong ditampilkan. Ini ada gambaran Pak. Ini gambaran dunia, coba lihat. Pada gambar yang warna hijau tua itu, ini juga data dari FED, ya. Itu ada 11 negara dengan improve yang paling ekstrim di dunia.
Dan di dalam 11 negara itu, Indonesia salah satunya bersama dengan Jerman, Belarus, Uzbekistan, dan Kolombia. Terjawab lagi satu kemudian bahwa sebenarnya kekhawatiran kita mungkin agak berlebihan. Saya lanjutkan, Indonesia di dunia internasional. Ditampilkan, peringkat kemudahan investasi Indonesia itu sekarang pada posisi 72 Pak Karni. Pada tahun 2014 ketika Pak Jokowi baru memulai pemerintahan, dia hanya berada pada peringkat 120. Negara layak investasi, ini menarik nih. Ada 3 lembaga pemeringkat yang memberikan penilaian pada Indonesia pada tahun 2014. Pertama Moody's, itu layak investasi. Fitch, layak investasi, tetapi Standard & Poor's itu mengatakan bahwa tidak layak investasi. Ada satu lembaga yang mengatakan pada tahun 2014. Hari ini, 2017, ketiga-tiganya mengatakan kita amat sangat layak untuk investasi. Selanjutnya adalah keseimbangan negara investor. Itu sekaligus menjawab Pak Fadlison tadi, yang mengatakan bahwa, mohon maaf, saya tidak suka bahasa-bahasa yang berbau rasis, tapi karena ada yang menggunakannya. Aseng dan aseng. Kita tahu apa maksudnya itu. Nah, saya tunjukkan di sini. Data di sini tidak ada negara yang dominan di dalam hal keseimbangan negara investor. Singapura malah 23,5%. Apakah kemudian kita sebut bahwa Singapura adalah negara asing? India kuat di sana, Melayu juga kuat di sana. Jepang 18,3, Hong Kong 6,6. Tiongkok malah lebih kalah dibanding Jepang, 12,6%. So, kekhawatirannya di mana? Daya saing global kita, Pak, coba lihat. 2015 37, 2016 turun menjadi 41, tapi hari ini 2017 pada poin 2017 sudah sampai pada angka 36 peringkatnya di dunia, Pak. Daya saing global. Kalau saya tidak salah, arti dari daya saing global itu adalah kemampuan kita bersaing pada kehidupan global bangsa yang ratusan jumlahnya di dunia ini. Saya lanjutkan kembali. Mencapai GDP sebesar 1 triliun. Tadi Pak Fadlison juga menyebutkannya. Hanya ada 16 negara di dunia ini yang masuk pada kelompok ini. Amerika Serikat, Jepang, Prancis, Jerman, Italia, Inggris, China, Spanyol, Kanada, Brasil, India, Rusia, Meksiko, Korea Selatan, Australia, dan sayangnya ada nama Indonesia di sini. Iya, sayangnya karena ada pihak yang terlalu pesimistik dengan kita, maka saya gunakan bahasa yang sedikit agak kurang nyaman, tapi terpaksa. Ada Indonesia di sini, bangga saya sebagai bagian dari Indonesia. Angka kemiskinan, dikatakan bahwa kita semakin miskin. Datanya nggak mengatakan itu kok. Tahun 2014 10,96%. Maret tertinggi dalam sejak pemerintahan Pak Jokowi itu 2015, angkanya 11,22. Turun pada September 2015 menjadi 11,13. Hari ini sampai pada poin 10,64. Saya jamkin data ini karena ini data dari lembaga yang terakreditasi bernama Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga-lembaga yang ada di luar sana, bukan lembaga abal-abal. Nah, itu tergantung poverty line-nya juga. Angka kemiskinan menurun di tengah subsidi energi. Nah, ini Pak Fadlison. Angka kemiskinan, boleh saya teruskan, Mas? Saya biarkan Anda tadi berbicara banyak. Angka kemiskinan menurun di tengah subsidi energi yang dipangkas sebanyak 67,3%. Artinya apa? Pemerintahan ini, ya saya mohon maaf Pak Karni, kadang-kadang juga ternyata di dalam elit politik kita yang harusnya sudah meninggalkan pola itu, fisik seseorang itu dinilai secara sangat serampangan. Pak Jokowi karena kerempeng badannya, kurus, jarang marah. Ketika marah dianggap dia marah dan segala macam gitu loh. Enggak. Keberanian Pak Jokowi untuk memangkas yang namanya subsidi adalah keberanian yang ternyata berdampak baik bagi kita ke depan, baik secara real pada ekonomi maupun secara psikis kita sebagai sebuah bangsa. Pengangguran hari ini turun, Pak Fadlison. 2017 tinggal 0,393%,
dan pembagian ada desa dan kotanya gitu. Begini ya. Bung, kalau Betul. kita mau membacakan semua data BPS. Enggak, bukan data BPS Mas. Boleh saya selesaikan. Data ini saya kompilasi dari banyak hal. Soal kemiskinan, itu garis kemiskinannya berapa? Coba Anda jawab dulu, poverty line-nya berapa? Mas, Lo enggak, Anda jawab dulu. bukan. Poverty line-nya berapa? Bukan. Kalau itu di angkanya itu diturunkan sedikit saja, Pak Fadlisan. naik turunnya itu bisa Pak Fadlisan. tanya kepada masyarakat makin miskin. Pak Fadlisan. Ini ada yang namanya kedalaman Tergantung kemiskinan. Pak Karni mau memberikan waktu banyak untuk ini karena sebenarnya begini. Gini. Kalau misalnya karena Anda selalu merefer ke saya juga punya hak jawab. Bukan, saya kan menjawab pertanyaan Anda tadi. Kalau saya tidak jawab lagi, Saya tidak bilangnya bertanya tidak kepada dijawab, Anda kok. gitu kan. Saya tidak bertanya kepada Anda. Tapi karena Anda merefer ke saya sudah. jawab. Ya udah. Kalau Tapi Anda juga diperpendek, jangan ya, kayak kuliah saya umum. mohon maaf kalau Anda merasa terganggu dengan ini. Tapi saya mencoba. Saya bukan terganggu. Ya, Saya bosan mendengarnya. Ini kan akrobat angka-angka saja. Tanya kepada rakyat, makin susah atau makin mudah hidupnya? Cukup. Saya nggak apa-apa. Saya menerima yang seperti ini. Beginilah. Saya nggak mengizinkan. Ya, ya terima kasih Pak Karni. Tapi maksud saya, inilah bahasa seperti inilah yang membuat oposisi tidak pernah mendapatkan ruang untuk menghadapi realitas-realitas yang ada gitu. Tapi nggak apa-apa, saya terima saja. Ini pemberantasan pembangunan gitu ya. Coba lihat. Wah, ada ketinggalan satu. Ini soal pertumbuhan ekonomi dan inflasi stabil. Nanti kalau saya ungkapkan lagi, Pak Fadlison dan teman-teman lagi mengatakan, itu datanya dari mana? Ya wes, ditampilkan saja, tapi dilihat di situ. Bahwa sebenarnya kita tidak cukup waktu dan tidak cukup alasan untuk pesimistik. Saya lanjut soal desa. Coba lihat roadmap dana desa kita. Tahun 2015 dana desa hanya 20,76 triliun. Tetapi tahun 2018 sudah 60 triliun. Artinya apa? Gerakan pembangunan janji Pak Jokowi yang harus dimulai dari desa dan seterusnya itu dilakukan. Bahwa kemudian ada banyak masalah di bawah, saya akui itu. Saya akui. Ada banyak masalah di bawah. Kemudian transfer daerah juga meningkat. Dari 2014 hanya 596 menjadi sekarang 706 triliun. Nah, soal utang. Banyak orang yang melihat bahwa utang kita itu sudah sangat berlebihan. Mungkin iya. Utang kita sekarang sudah 3.958 triliun. Tapi apakah pernah ada yang membahas tentang sebenarnya pada saat yang bersamaan aset kita juga bertambah. Jadi kita memang banyak utang tapi kita menjadi lebih kaya atas berbagai inisiatif pemerintahan yang dilakukan. Selama ini kan yang hanya dijual bahwa kita punya banyak utang. Iya, banyak utang kita. Negara berkembang kok. Tetapi kemudian apakah kita punya kemampuan untuk membayarnya? Iya. Ada yang disebut dengan keseimbangan primer. Keseimbangan primer itu adalah total pendapatan negara dikurangi dengan belanja negara minus pembayaran utang. Kami paham itu. Dan seluruh data-data apa yang saya tampilkan di sini kok mengatakan begini. Kita nggak cukup punya alasan untuk mengatakan bahwa kita akan bubar. Tetapi memang kita akan bubar ketika kemudian kita menggunakan narasi-narasi yang membuat kita semakin terpecah. Di mana tadi Saudara Haris mengatakannya bahwa kenapa kemudian isi Anda tinggalkan? Anda berbicara tentang konstitusi, tapi yang Anda bahas tentang kaos dan segala macam. Meninggalkan substansi. Maka saya ingin menutup pembicaraan saya dengan begini Pak Karni. Saya bisa memahami pikiran-pikiran teman-teman di oposisi. Kami tidak sempurna dalam hal ini pemerintahan. Saya selalu percaya apa yang dikatakan oleh Rendra. Pernah dia mengatakan dan saya catat betul di memori saya. Sesekali keluarlah dari rumahmu untuk melihat lubang-lubang yang mungkin tidak kau lihat ketika berada di dalam rumahmu. Tetapi juga saya ingin meminta kepada teman-teman sekalian, jika ada sesuatu yang bisa Anda berikan apresiasi, berikanlah. Anda tidak akan menjadi terhina ketika mengakui kelebihan dan berbagai kebaikan yang pernah dilakukan orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya yang protes si Roy. Karena ya makanya karena pemerintah lalu yang disalahkan. Dan memang setiap pemerintahan selalu menyalahkan pemerintahan sebelumnya, kecuali George Washington. Itu kata penulis anonim, bukan saya. Mardani sekarang. Ya Mardani dulu. Saya memang tidak motong-motong, Pak Ano, nanti misalnya ada gilirannya kita berikan waktu tadi untuk rekan saya dulu, karena rakyat tidak suka kita berdebat sementara rakyat miskin dan tidak terselesaikan. Itu nanti ada solusinya.
Makasih Bang Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya ingin mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu diundang kemarin pagi sama tim ILC, Bang Karni, saya lagi doa nggak dipanggil ILC lagi karena saya deg-degan Bang Karni ya. Khawatir salah omong, khawatir ada fitnah, khawatir memecah belah bangsa gitu. Tapi ternyata hari ini saya mengucapkan Alhamdulillah karena yang dibahas demikian indah. Kita sudah mulai masuk kepada konten, kita sudah masuk ke masalah substansial. Dan justru dengan itu mohon izin saya menjadi lebih semangat untuk ganti presiden di 2019 gitu Bang Karni ya. Begini Bang Karni ya, saya nggak mau jelaskan bahwa ini sah, legal, konstitusional. KPU, Bawaslu juga udah mengatakan tidak ada masalah. Ini sudah selesai. Saya ingin menindaklanjuti. Ini halakoh kebangsaan yang indah sekali. Mas Arya Bima, matur nuwun Mas, keren banget pandangan tentang bagaimana mendewasakan demokrasi ya. Kalau kawan sekutu ya, kita nyebut tidak sekutu nih, segajah gitu loh, karena udah gede-gede gitu kan. Itu luar biasa ya. Yang ini nanti, insya Allah kesini insya Allah. Ini luar biasa, mampu memaparkan, tetapi Haris Azhar memberi halakoh yang luar biasa buat saya pribadi. Jadi Bang Karni, lagi-lagi saya gembira bisa hadir di sini dan ingin menyampaikan beberapa hal ya. Semua perkara yang sudah disampaikan ini, saya ingin memberi sedikit solusi bahwa kata kuncinya ada pada kapasitas seorang presiden. Kenapa? Almost everything rise and fall on leadership ya. Hampir segalanya naik dan turun karena kepemimpinan. Saya membayangkan kalau Pak Jokowi itu ngomongnya kayak Pak Akbar Faisal, keren banget. Saya membayangkan seperti Mas Arya Bima, lebih keren lagi ya. Jangan naik chopper aja gitu kan. Jangan vlog kodok gitu loh. Jangan main tinju. Betul Azhar, presiden itu 24 jam mendapatkan pengawalan dan di backup oleh dana negara. Nggak bisa libur, tapi mau hobi-hobi boleh gitu loh. Nah di sini saya ingin ngambil kata kunci Bang. Tadi yang disampaikan Haris Azhar, kawan saya Effendi Ghazali, itu kita belum membahas. Sekarang ini itu masalah biasa, itu masalah normal. Sekarang ini kata James Gilbreth, the end of normal ya, sekarang udah nggak normal lagi. Dulu siklus krisis per 10 tahun, sekarang udah per 5 tahun. Profesor kita Prof. Renat Kasali menulis indah sekali, disruptive era ya. Kita perlu presiden yang punya kapasitas, yang punya hati, yang ingin, katanya seperti Umar bin Khattab gitu kan, bagus sekali itu. Tetapi saya menemukannya sekarang ini, Pak Jokowi itu is a manager, not a leader. Manager do the things right, melakukan sesuatu yang benar. Leaders do the right things, melakukan sesuatu yang benar. Sangat berbeda ini Bang Karni ya. Contoh tadi luar biasa, Bang Akbar Faisal memberi data infrastruktur. Tetapi nyuwun sewu, saya punya datanya World Bank nih, 130 halaman ya, tentang ketimpangan yang makin membesar di Indonesia, yang makin lebar. Ini World Bank sama Australian Aid, nanti dilihatlah. Nah, tahun dilihat tahun 2006 nih ya. 16 ya. Mas, kalau boleh saya sarankan, paparkan apa yang ada di situ seperti yang saya paparkan tadi, supaya terukur berapa jumlah jalan yang sudah dibangun. Siap, nanti saya sampaikan gini Bang Karni. Managers itu sibuk bikin jalan, sibuk bikin jembatan, tetapi untuk siapa ini? Ketika rasio gini kita tidak turun-turun, ketika ketimpangan semakin lebar, Pak Jokowi bagi-bagi sertifikat, benar.
Dan kami hargai, karena sampai 5 juta setahun. Sebelumnya sedikit. Tetapi lagi-lagi itu pekerjaan a workers or a manager, bukan a leader. Kalau Pak Jokowi a leader, Bang Karni, ini saya nanti perlu komen, silakan. Monggo. Kalau Pak Jokowi a leader, ada bab tentang reformasi agraria yang lebih substansial, yaitu redistribusi aset, sehingga ketimpangan penguasaan aset itu bisa diselesaikan. Sampai sekarang tetap ada 2 peta. Ada peta yang dimiliki oleh Departemen Kehutanan, yang ini tidak bisa dikotak-katik. Ada peta yang dimiliki oleh BPN. Sertifikasi itu ujung dari reformasi agraria. Harusnya ada pembagian aset, ada penyelesaian masalah konflik, baru sertifikasi. Kalau leader, dari akar masalah. Tapi kalau manajer, yaitu biar cepat ketahuan. Contoh tadi infrastruktur. Konsep infrastruktur mestinya public saving, bukan spending. Seperti kita punya rumah, kita ingin rumah kita direnovasi, tapi kita belum kerja. Akhirnya kita pinjem. Ketika itu kita tidak mampu untuk membayar karena ternyata belum kerja. Ujung akhirnya rumah kita akan disita oleh peminjam itu yang meminjamkan kita. Kenapa? Karena memang pertumbuhan ekonomi masih 5%. Kalau kita lihat lebih ke dalam lagi, deindustrialisasi 3 tahun terjadi. Kalau kita lihat lagi lebih dalam, ini salah satu bukti. Nah, nanti saya mau kutip bukti lain. Sampai sekarang angka kemiskinan tetap, Faisal tadi 10,6 masih lebih tinggi sebenarnya, turunnya sedikit sekali. Belum lagi kalau tadi Fadlizon ngangkat poverty line yang digunakan oleh BPS $1 sehari, tapi yang normal $2. Tapi silahkan saja. Tetapi sekarang ini ada 26 lembaga dan kementerian yang mengurus tentang kemiskinan. Koordinasinya berantakan, pembagian anggaran berantakan, di lapangannya berantakan. Ketika pemimpin itu adalah a leader, maka dia bisa membuat slim government. Dia bisa melakukan reformasi birokrasi. Miskin struktur, tapi kaya fungsi. Tidak perlu bagi-bagi kementerian sedemikian banyak. Belum lagi nyun sewu, ya, di sini Pak Jokowi pernah mengatakan tidak boleh rangkap jabatan gitu kan. Tapi sekarang sudah banyak yang rangkap jabatan. Nah, ini bab lain. Nah, yang berikutnya, kita punya problem di pendidikan, Bang Karni. Jangan diam. Pendidikan kita bermasalah. Mau tes apapun kita rendah. Kita punya 4 juta PNS, 2 jutanya guru. Dari 2 juta ini, 70% unfit to be a teacher. Tidak cocok jadi teacher. Nggak cocok jadi guru. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang leader kalau ada masalah seperti ini? Kita tidak melihat ada perpresnya. Bahkan kalau kita melihat kadang-kadang, kalau leader tuh, Bang Karni, dia mampu mengorkestrasi dengan baik. Tapi kita lihat, Kementerian Perdagangan sama Kementerian Pertanian berbeda pendapat tentang soal impor. Bu Susi luar biasa, tapi berbeda pendapat dengan Pak LBP. Nanti kalau mau didetailkan, artinya a leader is to influence, untuk mempengaruhi. Leader itu dia bisa membuat orang di bawahnya itu satu karena dipercaya. Tapi kita lihat menteri-menteri, bahkan Pak Jokowi lebih dari 3 kali komentar menteri-menteri ini kok tidak akur-akur. kalau di publik harusnya akur. Makanya saya mengatakan kalau MU kalah terus, itu bukan Pogba atau Lukaku yang diganti, tapi Jose Mourinho-nya. Karena itu 2019 ganti presiden masih oke. Gitu. Izin minum dulu Bang Karni. Bab lain Bang Karni. Pilkada kita berantakan. Yang ditangkap luar biasa. Tiba-tiba ada ide mau pilkada melalui DPRD. Ini seperti hujan kena sofa, sofanya digeser, hujannya tetap. Karena problemnya bukan dipilih siapa, tapi sikap koruptifnya. Sampai sekarang Pak Jokowi belum memperbesar kapasitas KPK.
Indonesia 262 juta. Tapi total KPK tuh 1.000 orang. Dengan penyidik nggak sampai 100. Malaysia sudah 1.400. Hong Kong sudah 7.000 orang pegawai KPK-nya. Kalau kita serius, maka kita akan betul-betul, kalau pemimpin yang serius untuk menyelesaikan masalah, urusan korupsi ini nomor 1. Tetapi tadi Haris Azhar angkat. Kita semua Bang Karni sedih. Sudah besok setahun kasus novel. Dan masih ditunggu. How low can you go? Berapa lama mau nunggu? Padahal sederhana kok. Semuanya ada. Ini karena babnya lain. Ingin jadi pencitraan, bukan ingin menyelesaikan substansi masalah. Lagi Bang Karni, tentang kasus sosial kita. Narkoba kita luar biasa. Tapi apa yang sudah dialokasikan oleh pemerintah untuk memperkuat polisi dan Babinsa? Jumlah polisi kita masih jauh dibandingkan dengan yang seharusnya. Babinsa kita juga belakangan tidak berperan. Padahal RT RW juga kita belum perankan. Sampai sekarang, kebetulan saya membantu Mas Anies di Jakarta, Perda RT RW lagi digagas. Kita punya luar biasa kemampuan. Tapi ketika bukan pemimpin, dia tidak melihat kepada akar masalah. Dia coba melihat kepada pucuk-pucuk masalah, ambil habis itu foto, selfie, vlog, dan lain-lain gitu. Berikutnya Bang Karni, kita ada problem besar dalam bab energi. Indonesia ini net importers. Kalau kita bicara tentang Pertalite hilang, kemudian macam-macam, karena kita premium hilang, karena kita tidak menyelesaikan masalah. Sampai sekarang pemerintah tidak memberikan insentif bagi energi murah, mau itu solar, mau itu hydro energi dan lain-lain. Yang kepake justru membuat energi-energi besar yang kosnya mahal. Ujung akhirnya Bang Karni, 2019 sebagaimana hashtag ini Bang Karni adalah bagian dari edukasi publik. Jangan pilih presiden cuma karena sederhananya ya. Saya punya foto ini Bang Karni, nyuwun sewu sedikit ya. Karena anak-anak saya udah, teman-teman saya ini udah. Mana? Yang ini ya Pak? Kan. Udah. Anak kebanyakan sih ya. Gambar Pak Jokowi nih pas kampanye nih, bagus sekali Bang Karni. Berapa harga bajunya? Oh bagus lah gitu. Tapi sekarang naik motor chopper dengan naik pakai sepatu Metallica. Harganya berapa? Anak-anak milenial tahu. Nggak kenapa Bang Karni, ini boleh gitu. Tetapi seperti Azhar Haris bilang, kita perlu presiden yang punya hati, yang tidak mikir tentang kepilih lagi. Presiden itu bukan pencitraan, bukan gimmick, bukan bungkus. You got the power, you got the budget, you got the troop, you got anything in your hand. Do your job. Nggak perlu tampil keluar, nggak perlu motor-motoran. Tetapi tiba-tiba pendidikan kita baik, tiba-tiba polisi kita bagus, tiba-tiba kita punya ekonomi yang berkembang. Itu yang dilakukan oleh Churchill yang kita perlu belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mau tanggapi. Oh ya, saya ingin tanggapi bahwa setiap bangsa, setiap negara, setiap zaman itu memunculkan satu tantangan. Ya. Nah, tantangan ini butuh pemimpin. Nah, pemimpin yang seperti apa? Yang visioner pertama. Yang kedua responsif dan terukur programnya. Nah, dalam bahasa Bung Karno itu sesuai situasi dan kondisi. Situasi yang seperti apa? Situasi adalah produk. Produk dari apa? Interconnection dari berbagai persoalan yang ada. Ya. Maka butuhlah kondisi seorang pemimpin untuk menyelesaikan. Nah, lahirnya seorang Jokowi yang dianggap oleh saudara Mardhani tadi minus kompetensi, dari semua ini hanya bisa mewujud kalau mempunyai integritas dan karakter.
Pemimpin-pemimpin yang disampaikan oleh Saudara Mardhani soal kapasitas, soal kemampuan manajerial, tetek bengek tadi, karakternya minim buat seorang pemimpin Indonesia. Dan akhirnya rakyat memilih sesuatu yang kadang kurang dianggap seorang yang top jago pidato atau bahasa yang mentereng leadership, tapi karakter, ada kehendak subjektif dari seorang Jokowi untuk membangun bangsa ini, rakyat ini daripada pemimpin-pemimpin lainnya. Ini yang tidak dimiliki dari kader-kader pemimpin dari PKS atau dari temannya Pak Mardhani gitu loh, sehingga nggak ada satupun yang dicalonkan sebagai seorang presiden. Merger sama pemimpinnya Pak Fadlizon. Baik, kalau itu tanggapannya. Jadi karakter itu lebih penting daripada hal-hal yang lain, Bang Mardhani. Baik. Pak Karni, saya kira itu. Pak Karni, saya kira poin tadi itu sangat penting. Memilih pemimpin itu saya kira memang mempunyai risiko, dan kadang-kadang kita mendapatkan pemimpin yang baik ya. Saya kenapa menunjukkan pada beberapa waktu lalu itu Putin. Kita membutuhkan sosok pemimpin seperti Putin, bukan Putin yang kita butuhkan, tapi sosok yang berani, visioner. Ada tadi bukan mau jawab dia, mau jawab Akbar. Iya, nggak, ini kan terkait, ya sedikit aja lah gitu, visioner dan sebagainya. Saya kira itu karakter kepemimpinan. Apa yang disampaikan oleh Saudara Akbar itu, angka-angka itu adalah angka-angka yang saya kira bisa kita utak-atik ya. Utak-atik dalam arti tergantung parameternya seperti apa. Kita harus kembali kepada masyarakat. Masyarakat merasakan apa? Apakah sekarang masyarakat kita merasa bahagia dengan kepemimpinan sekarang? Apakah masyarakat kita merasa sejahtera? Apakah nelayan merasa sejahtera? Kita harus jujur. Apakah nelayan kita sejahtera? Apakah petani kita sejahtera? Menurut saya tidak sejahtera. Banyak laporan kepada kita karena pelarangan yang Anda akui sendiri, cantrang itu pendapatan mereka berkurang. Petani, nilai tukar petani turun kok, ya. Bahkan ada impor beras ketika mereka mau panen. Begitu banyaklah angka-angka. Kalau kita perdebatkan angka-angka ini, saya kira temanya bukan soal berbalas pantun itu. Jadi kita bisa detail satu persatu perdebatan itu kepada angka-angka yang saya kira termasuk kemiskinan, poverty line. Ya, kalau ditarik 2% sesuai dengan standar internasional UNDP, maka kemiskinan itu bisa di atas 100 juta orang, gitu ya. Kalau yang sekarang ya dia utak-atik, ada kedalaman kemiskinan, nyaris miskin dan sebagainya. Kita periksa satu persatu parameter-parameter yang ada. Jadi jangan kita terjebak dengan akrobat angka-angka itu. Baik. Ya, Pak Karni sedikit. Saya kira ada jawab lagi. Sedikit aja. Saya udah kasih kubu sini satu, sini satu. Saya butuh 30 detik saja. Jadi gini Pak Karni. Pertama saya paham. Oke. Tapi maksud saya begini, kalau bisa jelas. bangunlah argumentasi yang bisa diterima, jangan sampai gelagapan seperti itu. Ya, saya melihat daripada Anda repot memikirkan untuk mencari kelemahan Pak Jokowi yang ujungnya ternyata juga akhirnya kelebihan juga yang ditemukan, maka lebih bagus barangkali membangun sebuah koalisi di mana kemudian bisa meyakinkan orang lain bahwa memang betul-betul Anda serius untuk mengganti presiden dengan presiden yang lebih baik. Lah hari ini Anda bertanya pada orang yang memang pendukung Anda. Kami bertanya kepada teman-teman kita juga, beda jawabannya. So menurut saya lebih bagus beginilah. Realitasnya bahwa angka yang saya temukan itulah angka yang resmi. Saya harus bilang apa? Saya nggak bisa ngarang dengan angka-angka itu. Maka kemudian lebih baik kemudian saya angka resmi itu pun masih bisa kita perdebatkan. Iya, saya tentu saja iya. Artinya belum tentu bahwa itu mencerminkan realitas. Setuju ini saja, yang kita saya mau setuju. bawa. Iya. Jangan masyarakat itu dicekoki dengan angka-angka seolah-olah mereka bahagia, seolah-olah mereka makmur. Mas, nggak bisa gitu Mas. Ini seolah-olah sejahtera gitu loh. Ini maksud saya. Gini, kalau Mas kita Fadli. mau mendetail dan kita Mas kemudian Fadli. betul-betul jujur kepada situasi. Bro, Mas Peri, saudaraku, Anda protes Anda anggap ketika saya menawarkan data yang terukur, mengatakan mencocoki masyarakat, dan Anda tidak membolehkan. Tetapi kemudian saya tidak boleh protes ketika kemudian Anda menjual baju kos ganti presiden dengan parameter yang tidak jelas. Logikanya di mana gitu loh? Enggak, ini beda. Kira-kira seperti itu ya. Ini sangat berbeda. So udahlah gini. Lebih bagus Pak Karni kita hentikan ini perdebatan soal ini, karena pada dasarnya saya bisa mengajukan angka yang terukur kepada Anda sekalian, tetapi Anda menawarkan kepada kami parameter-parameter yang sama sekali tidak terukur. Saya tidak akan membantah Anda, tapi setidaknya publik bisa melihat bahwa argumentasi yang Anda bangun itu lemah. Saya Pak Karni.
Pemirsa, ketika politik sudah berubah dari misi menjadi profesi, maka para politisi pasti lebih mementingkan dirinya daripada mementingkan publik. Emmanuel Macron, Presiden Prancis termuda, umur 37, terpilih 2017. Kita lihat sejenak.